wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan menjelaskan biografi Sunan Gresik. Sunan Gresik yang dikenal juga dengan nama Maulana Malik Ibrahim atau Ibrahim As-Samarqandi merupakan keturunan Ali Zainal Abidin dan cucu Nabi Muhammad SAW. Dia merupakan wali pertama di Jawa dan memulai misi dakwahnya pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1379 Masehi. Sunan Gresik menetap di Gresik dan mengajarkan ajaran Islam sampai akhir hayatnya. Meskipun asal-usulnya belum diketahui, beberapa sumber menyatakan bahwa dia berasal dari Turki, sementara yang lainnya menyatakan bahwa ia berasal dari Kasan, Persia. Sebelum tinggal di Jawa, Sunan Gresik tinggal di Campas selama 13 tahun dan menikahi seorang putri raja yang kemudian memiliki dua putra, yaitu Sunan Ampel dan Raden Santri. Maulana Malik Ibrahim memulai misi dakwahnya di Desa Lenan, Gresik pada tahun 1392 Masehi atau 801 Hijriah. Pendekatan dakwahnya yang mudah dipahami memenangkan hati banyak orang, termasuk Raja Brawijaya dari Majapahit. Selain sebagai seorang wali yang menyebarkan agama Islam, ia juga dihormati sebagai seorang tabib. Pendekatan egaliter pengobatannya tanpa membedakan kelas sosial membuatnya disenangi oleh masyarakat. Selain itu, Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Sembalo Manyar, Gresik sebagai pusat pembelajaran Islam. Ia dianggap sebagai tokoh sentral dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa dan ia juga dihormati sebagai ayah dari Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puci Apriliani dari kelas 12 Agama asal sekolah Mandua Ciamis. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Sunan Ampel. Menurut Babat Tanah Jawi dan Silsilah Kudus, Sunan Ampel memiliki nama kecil yaitu Raden Rahmat. Beliau merupakan putra tertua Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Campah pada tahun 1401 Masehi dan diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan kemudian dimakamkan di Masjid Raya Ampel di Surabaya. Nama Ampel didirikan dengan nama tempat ia lama bermukim di daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini yang menjadi bagian dari Surabaya, yaitu Kecamatan Monokromo. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Jawa pada tahun 1403 Masehi bersama Syekh Ali Murtada, sang adik pada tahun 1440 Masehi. Sebelum ke Jawa, mereka singgah ke Palembang. Setelah 3 tahun di Palembang, kemudian ia berlabuh ke daerah Gresik. Dilanjutkan pergi Majapahit menemui sang bibi. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati di Tuban, yaitu Dewi Chandrawati. Dari pernikahan itu ia dikaruniai 2 putra dan beberapa putri, di antaranya yang jadi penerusnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Syafi'i, namun kepada santrinya ia mengajarkan sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan. Saya akan menjelaskan biografi tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sebagai keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW, dia tumbuh bersama 8 saudara, termasuk Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Bonang memperoleh pendidikan agama Islam langsung dari ayahnya, Sunan Ampel, di pesantren Ampel Denta, bersama dengan Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain itu, Sunan Bonang juga belajar kepada Syekh Maulana Ishaq selama perjalanan haji ke Tanah Suci bersama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka. Dia dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid setelah belajar di Pasai. Dia mendirikan pesantren di Tuban. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, tempat yang menjadi pusat perjuangannya dalam dakwah. Makamnya masih menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh peziarah dari seluruh Indonesia. Perjalanan dakwah Sunan Bonang mencakup berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia mulai dakwahnya dari Kediri, Jawa Timur dengan mendirikan sebuah musola di Desa Singkal yang berada di tepi Sungai Brantas. Sayangnya, upaya dakwah Sunan Bonang di daerah tersebut sempat ditolak. Namun Sunan Bonang tidak putus asa, malah ia berhasil mengislamkan Adipati Kediri Arya
Wiantapada dan putrinya. Dalam dakwahnya, Sunan Bonang menggunakan seni sebagai alat untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satu bentuk seni yang digunakan adalah seperangkat gamelan yang disebut bonang, sebuah jenis alat musik kuningan yang memiliki bagian tengah yang menonjol. Saya Nabila Septianti dari kelas 12 Agama. Saya sekolah di Mendua Ciamis. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang biografi Sunan Derajat. Nah, nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Nah, beliau merupakan anak dari Sunan Ampel. Dia juga bersaudara dengan Sunan Bonang. Beliau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dia menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa di bagian timur. Nama Derajat ini diambil dari nama desa Derajat, Kabupaten Lamongan, tempat beliau berdakwah. Nah, Sunan Derajat mendapatkan gelar Raden Syarifudin. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren dalam Dower Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Nah, Sunan Derajat memegang kendali kerajaan di wilayah Pardikan Derajat sebagai otonom kerajaan Demak selama 36 tahun. Nah, Sunan Derajat ini sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial. Dia sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Dia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial. Beliau memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengetes kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Nah, Sunan Derajat juga memperoleh gelar Sunan Mayang Madudan Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Nah, ada juga ajaran Sunan Derajat. Yang pertama adalah Wenehono Teken Marang Wong Muto, yang kedua Wenehono Pangan Marang Wong Kaliren, yang ketiga Wenehono Sandang Marang Wong Budo, yang keempat Wenehono Payung Marang Wong Kudanan. Nah, ada juga ajaran Sunan Derajat yang kedua, filosofi tentang 7 sab tangga. Isinya adalah yang pertama memangun septa sing sasoma, yang kedua joroning suka kudu eling lang waspada, yang ketiga laksmitaning subratatan sipta marang pringgapyaning lampah, yang keempat meper hardaning pancadirya, yang kelima heneng hening henung, yang keenam muya guna pancawaktu, yang ketujuh catur piulang. Ada juga loh peninggalan karya Sunan Derajat. Tahu apa aja nih? Yang pertama ada Tembang Jawa, yang kedua ada Surau Banjaranyar, yang ketiga ada Masjid Sunan Derajat, yang keempat ada Museum Sunan Derajat, yang kelima ada Singo Mengkok, yang keenam ada Makam Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi, tepat pada usianya yang baru 52 tahun, Kecamatan Paciran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila. Saya dari kelas 12 Agama, sekolah di Mandua Ciamis. Saya di sini akan menjelaskan biografi dari Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di kota Blambangan atau kini Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1506. Sunan Giri merupakan seorang putra dari Maulana Ishak yang merupakan saudara sekandung dari Maulana Malik Ibrahim. Nama kecil Sunan Giri yaitu Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra, sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya ke laut. Ibunya merupakan seorang putri dari Raja Blambangan yang bernama Dewi Sekardadu. Kemudian Raden Paku diangkat anak oleh Nyai Semboja. Raden Paku atau Sunan Giri sempat menuntut ilmu di pondok pesantren misalnya Sunan Ampel yang merupakan tempat di mana Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana ke Malaka dan juga ke Pasai. Setelah merasa cukup dengan ilmunya, Sunan Giri membuka atau mendirikan pondok pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Selatan Gresik, yang dimana dalam bahasa Jawa, bukit yang berarti itu kiri. Karena itulah Raden Paku sering dijuluki sebagai Sunan Giri. Pondok pesantrennya tak hanya digunakan sebagai pendidikan dalam artian sempit, tetapi juga sebagai tempat pusat pengembangan masyarakat. Para santri pesantren Sunan Giri juga merupakan penyebar agama Islam yang gigih ke berbagai pulau seperti Bawean, Kangean, Madura, dan lain sebagainya.
Dalam keagamaan, Sunan Giri juga sering disebut atau dikenal sebagai Sultan Abdul Pakih. Ia juga merupakan pencipta karya seni permainan anak seperti jelungan, lir ilir, cublak-cublak suang, gending asmarandana, dan pucung yang bernuansa Jawa tetapi syarat akan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir ada yang mengatakan dalam dua versi, yang ini pada tahun 1450 dan tahun 1448 Masehi. Kedua versi tersebut merupakan informasi sejarah yang belum bisa dipastikan mana yang benar. Namun yang pasti memang Sunan Gunung Jati dipastikan lahir di antara dua tahun tersebut. Sunan Gunung Jati adalah anak yang istimewa karena beliau dilahirkan di Makkah. Subhanallah, sama dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun Allah berkehendak lain. Sunan Gunung Jati harus menjadi anak yang kuat karena sang ayah meninggal dunia saat itu beliau masih di usia anak-anak. Sunan Gunung Jati pun tidak larut dalam kesedihan. Beliau memiliki tekad yang sangat kuat untuk memperdalam ilmu agama dan memiliki mimpi untuk berdakwah ke Pulau Jawa. Untuk itulah kemudian beliau berangkat ke Pulau Jawa bersama dengan ibunya. Menurut sejarah, ada yang Sunan Gunung Jati ini masuk ke tanah Jawa bersamaan dengan rutinitas kedatangan pedagang-pedagang Arab ke Indonesia yang bisa singgah di pelabuhan Cirebon. Jadi Sunan Gunung Jati masuk ke Indonesia lewat pulau Laut Cirebon pada tahun 1476 Masehi. Sunan Gunung Jati atau asli namanya adalah Syarif Hidayatullah adalah orang asing di tanah Cirebon yang masuk dalam tanah Sunda. Karena beliau adalah orang Arab, maka jelas kalau beliau adalah orang asing. Seperti orang Indonesia pada umumnya, kalau ada orang asing pasti masih enggan untuk berkomunikasi dengan lebih akrab. Namun hal tersebut bukan hambatan bagi Syarif Hidayatullah, karena terbukti tidak memerlukan waktu lama bagi Syarif Hidayatullah untuk berbaur dengan masyarakat Panembahan. Bahkan tahta kerajaan di Cirebon pun berhasil digenggamnya pada tahun 1497 Masehi yang langsung diserahkan oleh Pangeran Cakrabuana. Sejak saat itulah Sunan Gunung Jati bergelar Tamenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinovianti. Saya dari kelas 12 agama. Saya sekolah di Iman 2 Ciamis. Saya akan sedikit menjelaskan tentang Sunan Kudus. Nama kecil Sunan Kudus adalah Jafar Sodik. Ia wafat pada tahun 1550. Ia putra dari pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah, adik dari Sunan Bonang. Disebutkan bahwa Sunan Ngudung adalah salah seorang putra sultan di Mesir yang berkelana hingga di Jawa. Di Kesultanan Demak, ia pun diangkat menjadi panglima perang. Beliau ikut bertempur saat Demak berada di bawah kepemimpinan Sultan Perawata melawan Adipati Jipang, Arya Penangsang. Ia juga pernah menjabat sebagai hakim pengadilan bagi Kesultanan Demak. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga, kemudian berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Cara berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga, sangat toleran pada budaya setempat. Cara penyampaiannya bahkan lebih halus, seperti dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Terlihat dari arsitektur Masjid Kudus seperti bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Suatu waktu, ia memancing para masyarakat untuk mendengarkan tabliknya. Ia sengaja menambatkan sapinya yang diberi nama Kebo Kumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi pun bersimpati, apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan, sebuah pendekatan yang tampaknya mengadopsi cerita 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Cerita tersebut disusun berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mendengarkan kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Repan Rasyad Pranaja dari kelas 12 Agama. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit biografi dari Sunan Kalijaga. Sebelum ke presentasinya, kita lihat dulu video berikut ini. Ya Rasulullah salam Nah, jadi itu video lagu tentang Wali Songo. Nah, sekarang kita lanjut ke presentasi. Cekidot. Sunan Kalijaga, Raden Syahid, atau lebih dikenal Sunan Kalijaga. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Arya Wilatika. Sunan Kalijaga paling banyak dikenal masyarakat Jawa. Masyarakat Cirebon berpendapat bahwa nama Sunan Kalijaga berasal dari Dusun Kalijaga di Cirebon. Sunan Kalijaga pernah bersahabat dengan Sunan Gunung Jati. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, dan lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari kelas 12 Agama, asal sekolah dari Mandua Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Diperkirakan oleh masyarakat sekitar Kudus, nama Sunan Muria berasal dari nama gunung, yakni Gunung Muria. Gunung Muria itulah tempat Sunan Muria dimakamkan. Gaya dakwahnya mengadopsi dari ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, yakni menggunakan kesenian. Sunan Muria juga mengajarkan bercocok tanam, berjual beli, dan melaut untuk masyarakat jelata. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Kembang Sinom dan Kinanti adalah buah karyanya. Sunan Muria lebih suka berdakwah jauh dari kota atau di desa terpencil untuk menyebarkan agamanya.